Seorang mantan Perdana Menteri Malaysia ya, yang bikin heboh gara-gara mengkritik para ustadz di negaranya nih. Yang katanya warga Melayu ini bodoh gara-gara kelakuan para ustadz. Kok bisa ya? Ya sebelum kita lanjut, kita intro dulu ya. Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Mohamad bikin heboh nih, gara-gara dia ngekritik para ustadz di negaranya. Dia bilang orang Melayu bodoh karena ustadz. Orang Melayu di sini maksudnya warga Malaysia ya. Nah, Mahathir bilang kalau banyak orang Melayu yang bodoh gara-gara kelakuan para ustadz. Katanya ustadz-ustadz itu terus sibuk ngomongin kematian dan sibuk mikirin akhirat. Mahathir bilang para ustadz itu berpikiran sempit dan menentang kemajuan. Akhirnya kata Mahathir, gara-gara ustadz model kayak gini nih, mental orang Melayu semakin merosot. Mereka jadi terbelakang, males, bodoh, dan gak maju-maju. Ujung-ujungnya ya mereka kalah saing sama yang lain. Gak cuma itu, Mahathir juga ngasih sindiran keras buat ustadz model kayak gini. Katanya para ustadz ini sebenarnya orang-orang yang gagal. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain selain kerjaannya cuma ceramah katanya. Mahathir juga nyindir cara pakaian orang Melayu. Katanya mereka sekarang lebih suka pakai kopiah putih biar kelihatan soleh. Ya nggak mungkin lah cuy ya, gara-gara ustadz ceramah soal kematian dan akhirat, warga Melayu di Malaysia itu menjadi pemalas dan tidak maju. Gimana nggak marah warga Melayu Malaysia? Pasti heboh nih kan. Nah, dalam agama Islam itu ya, ustadz itu pasti mengajarkan agar umatnya itu giat bekerja untuk mencari bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Korang tengok rakyat Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan sebahagian daripada negara Arab lainnya, mereka sanggup keluar mencari rezeki di pelbagai negara. Pergilah ke Eropah, Amerika, Asia Tenggara dan seluruh pelosok dunia. Anda mesti akan melihat mereka ini kan? Ya, warga Indonesia itu di mana-mana ada karena ciri khasnya orang Indonesia itu suka merantau, bekerja keras dan mencari pengalaman cuy ya. Mereka ni tak kisah pun apa jenis pekerjaan sebab walau kerja sebagai seorang buruh, ianya tetap sebuah pekerjaan. Dan ramai dalam kalangan mereka pun sudah berjaya membina sebuah kehidupan yang baik di luar negara. Jadi saya nak menyerulah kepada semua rakyat Malaysia yang tak ada peluang untuk membina kerjaya ataupun mendapatkan pekerjaan di negara ini untuk keluar merantau ke negara asing hatta ke Afrika sekalipun untuk mencari peluang membina sebuah kehidupan yang baik. Jangan memilih pekerjaan apa pun selagi mana ianya halal, teruskan walau ianya sekadar pengutip buah apple. Dan yang paling penting, pergilah dengan cara yang betul, bukan jalan belakang. Tolong jangan lagi anggap yang kita ni macam standard rakyat Korea dan Eropah. Kita tak ada beza pun seperti negara miskin lainnya. Kita harus berpijak pada realiti. Ya bener banget cuy ya, pada umumnya anak-anak muda Indonesia itu merantau ke kota besar atau ke luar negeri itu bisa disebabkan oleh berbagai alasan yang seringkali berhubungan dengan peluang ekonomi, pendidikan, gaya hidup, dan perkembangan pribadi. Jadi itulah kenapa anak muda rakyat Indonesia itu ada di mana-mana. Merantau itu hanya meniti karir dan mencari pengalaman dan tidak memilih-milih pekerjaan. Karena tipe rakyat Indonesia itu tipe orang bekerja keras, bukan tipe orang pemalas. Ya kita lanjut lagi tuh. Orang Indonesia ni orang hebat-hebat. Tapi masalahnya orang hebat tak banyak ditonjolkan. Tetapi orang-orang ghabi, orang-orang bodoh, bahkan orang gila ditonjolkan. Sehingga orang luar negara pandang orang Indonesia ni orang bodoh. Orang Indonesia ni orang hebat jemaah. Kan dulu ada yang ketika di Jakarta ada pembuatan stadion tu. Ternyata dibangun dengan siapa? Dengan tenaga ahli orang, warga Indonesia sendiri. Bukan orang luar dijemput, tapi orang Indonesia sendiri. Luar biasa, ya kan? Dan kan ketika itu ada yang siapa yang bekas gubernur dulu, Anies Baswedan ya. Dia katakan, dia sendirilah, saya tak tahu kalau dia nipu tak nipu, saya tak tahu. Tapi dia cakap apa? Bahawa ini dibina bukan insinyur dari luar negara, tapi ini semuanya adalah anak-anak bangsa yang lahir di tanah ini, tanah air ini, disekolahkan di tanah air ini dan menjadi berkhidmat di negara ini. Tapi mana yang hebat-hebat tu kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak diviralkan? Ya diviralkan malah innama qali rahmatan fid dunya wal akhirah.
Makkah Madinah sama Allah. Kenapa ini? Kenapa buat malu negara ini dah hadapan oleh luar negara? Ini buat malu seolah-olah orang Indonesia ni orang-orang bodoh. Tak, orang Indonesia ni orang hebat. Kerana segelintir orang memviralkan benda-benda mengarut sehingga orang luar mengatakan orang Indonesia ni macam inilah perangai dia. Tak, patut bukan seperti itu. Tampilkan, tonjolkan orang-orang hebat. Adapun orang tak hebat ditepikan. Maksudnya jangan diviralkan supaya luar negara akan respect kepada negara ini. Orang kalau paham tentang ajaran Islam ini, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia miskin dia tidak putus asa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa aku datang dari sana sampai di sini sebentar, seperti orang bernaung di bawah pohon yang rimbun. Panas terik, mau dilanjutkan perjalanan takut kepanasan, bernaung sebentar di bawah pohon yang rimbun. Seperti kita. Bedanya kalau dalam hadis itu dikatakan istazalla tahta syajaratin, bernaung di bawah pohon yang rimbun sementara matahari redup. Setelah redup baru dilanjutkan. Nah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.